Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Mahaldi dan MPM 223510882 dari kelas 5D. Baiklah, saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi yang pertama, belajar dasar pemrograman JavaScript 1 jam dari channelnya Dia Afrizal. Yang kedua, belajar dasar pemrograman JavaScript DOM dari channelnya Dia Afrizal. Materi yang pertama itu belajar dasar JavaScript 1 jam dari channelnya Dia Afrizal. Materinya yaitu apa itu JavaScript, gimana penggunaannya, penggunaan alat, prompt, log, dan komen. Yang keempat, variabel. Yang kelima, tipe data dan operator. Yang keenam, array. Yang ketujuh, looping. Dan yang kedelapan yaitu kondisional. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript ini kamu bisa membuat aplikasi, tools, atau bahkan game pada web. Penggunaan JavaScript. Penggunaan JavaScript terdapat dua cara, yaitu internal JavaScript dan external JavaScript. Internal JavaScript yaitu kita langsung ngoding atau membuat kode JavaScript tersebut pada file HTML. Sedangkan external JavaScript yaitu memisahkan dari file HTML atau membuat file baru dengan ekstensi filenya itu .js, misalnya main.js. Selanjutnya itu berikut ada contoh internal dan eksternal JavaScript. Komen. Pada JavaScript, ketika ingin membuat komen dapat menggunakan // lalu kita masukkan komen itu untuk ketika kita ingin menambahkan komen satu baris, atau menggunakan /bintang lalu kita masukkan komennya lalu diakhiri dengan bintang /, atau bisa juga menggunakan keyword key, yaitu kita blok dulu apa yang ingin kita komen lalu kontrol /. Selanjutnya itu alert. Alert ini digunakan untuk memunculkan pop-up pada web yang kita buat. Misalnya itu kita ingin menambahkan alert yang bernama halo ini Taufik pada teks script, maka akan muncul seperti gambar yang ini. Misalnya itu console log. Console log ini berfungsi untuk membantu developer untuk troubleshooting dan debugging dalam proses developing. Contoh penggunaannya itu pada file main.js, ketikkan console.log, lalu ini pesan yang ingin kita sampaikan. Untuk membuka console log ini yaitu buka web browser, lalu klik kanan, lalu pilih infeksi, lalu klik console, maka akan muncul apa yang kita pesankan pada console log tersebut. Selanjutnya itu prompt. Prompt ini digunakan untuk memunculkan pop-up serta menyuruh user ini untuk mengisi informasi sesuai pop-up-nya. Misalnya itu mengetikkan prompt siapa nama kamu, maka akan muncul pada web ini seperti alert, tapi kita ini disuruh mengisi informasi. Misalnya siapa nama kamu, maka kita di sini ditulis Taufik Mahaldi. Selanjutnya itu variabel. Variabel yaitu sebuah wadah untuk menyimpan suatu nilai inputan dari user atau lainnya. Pada JavaScript, untuk mendefinisikan variabel dapat menggunakan var, const, dan let. Perbedaan dari ketiganya yaitu kalau const itu nilai dari variabel tersebut itu tidak dapat diubah, sedangkan kalau var dan let itu sama, yaitu masih dapat diganti nilai variabelnya. Tipe data. Tipe data yaitu cara untuk mengklasifikasikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Berikut macam-macam tipe data pada JavaScript. Yang pertama itu tipe data string, tipe data integer, tipe data float, tipe data kosong, dan tipe data null.
Berikut contoh tipe data. Selanjutnya itu conditional statement. Conditional statement pada JavaScript sebagai berikut. Yang pertama itu ada if else. Formatnya yaitu if, di sini kita masukkan kondisinya. Lalu jika kondisi ini benar, maka kita akan kode yang akan dijalankan ketika kondisi ini benar. Else, lalu kondisi yang akan dijalankan ketika kondisi tersebut itu salah. Selanjutnya itu yang kedua, switch case. Yang pertama itu switch, lalu ini ekspresinya seperti apa? Misal, lalu case nilai 1 itu kode yang akan dijalankan jika ekspresi sama dengan nilai 1. Lalu break. Lalu case nilai 2, kode yang akan dijalankan jika ekspresi ini sama dengan nilai 2. Lalu break. Lalu default ini merupakan jika kode yang dijalankan ini tidak ada yang sama dengan ekspresi. Selanjutnya yaitu operator. Operator pada JavaScript yaitu terdapat operator aritmatika, yaitu misalnya tambah, kurang, bagi, kali, dan sisa hasil bagi. Operator yang lainnya yaitu terdapat juga operator seperti operator perbandingan, operator penugasan, dan operator lainnya. Selanjutnya yaitu array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama atau berbeda dalam satu variabel. Pada array, ketika ingin menampilkan data menggunakan indeks yang dimulai dari indeks 0. Contoh arraynya yaitu sebagai berikut. Di sini let nama guru ini untuk menyimpan nilai seperti Taufik, Rizky, dan Dito. Lalu ketika ingin menambahkan nilai pada array yaitu dapat menggunakan push. Nama guru .push sini menambahkan Fikri dan Atun. Lalu ketika ingin menghapus elemen pertama yaitu Taufik dapat menggunakan shift. Lalu jika ingin menghapus elemen terakhir yaitu Atun dapat menggunakan pop. Lalu untuk menampilkan array di sini menampilkan array-nya yaitu menggunakan alert. Selanjutnya itu for loop. For loop ini digunakan untuk membuat perulangan sampai kondisi tertentu ini terpenuhi dan jumlah perulangan biasa ini sudah diketahui. Format for loop ini yaitu for, lalu inisialisasi, misalnya let i sama dengan 0. Lalu kondisinya, misalnya i kecil dari 5, lalu ini increment atau decrement. Misalnya increment i++. Lalu kode yang akan dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi. Contohnya itu sebagai berikut. Ini merupakan contoh for loop pada array. Di sini nama guru merupakan untuk variabel untuk menampung nilai-nilai seperti Rizky, Taufik, dan Dito. Lalu menggunakan perulangan untuk menampilkan array nama guru ini. Yaitu dual versus while loop. Perulangan dual ini menjalankan blok kode terlebih dahulu baru memeriksa kondisi apakah true atau false. Artinya walaupun kondisi ini tidak terpenuhi, blok kode tersebut tetap dijalankan minimal 1 kali. Sedangkan perulangan while ini memeriksa kondisi terlebih dahulu, dan jika kondisi tersebut terpenuhi maka blok kode akan dijalankan. Formatnya itu format dual ya seperti ini. Do, di sini kode yang akan dijalankan baru diperiksa kondisinya. Sedangkan format while itu while kondisi. Ini kode ini akan dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi.
Materi yang kedua yaitu belajar dasar pemrograman JavaScript DOM oleh Dia Afrizal. Materinya yang pertama yaitu elemen manipulation, yang kedua data selector, dan yang ketiga JS styling, dan yang keempat event. Yang pertama itu manipulasi dokumen title. Untuk memanipulasi elemen title dari JavaScript dapat dilakukan dengan mengetikkan file JS-nya yaitu dokumen.title lalu sama dengan sini title baru. Selanjutnya, menambahkan elemen pada body. Untuk menambahkan elemen pada body lewat JavaScript dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sini buat dulu konstantanya body sama dengan dokumen.body, lalu body.append. Append ini untuk menambahkan sesuatu. Misalnya sini menambahkan halo, saya Taufik. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan elemen pada body. Untuk menambahkan elemen pada body dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sini buat dulu konstantanya dengan nama body, lalu konstanta H1 dengan nama H1 sama dengan dokumen.createElement H1. Di sini create element ini untuk membuat elemen H1. Lalu ini H1.textContent ini merupakan H1. Ini untuk isi dari H1 ini yang kita buat elemennya. Lalu kita tambahkan pada body dengan cara di-append kan. Selanjutnya data selector. Untuk menseleksi elemen pada HTML melalui JavaScript dapat dilakukan menggunakan ID. Dengan formatnya yaitu document.getElementById. Misalnya ID btn1, ID btn2, dan sebagainya. Selanjutnya itu styling selector. Untuk menambahkan style melalui JavaScript dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di sini kita ingin menambahkan style untuk btn1. Yaitu dengan cara btn.style.border. Misalnya ini ingin bordernya itu tidak ada, maka .border sama dengan none. Lalu yang kedua btn.style.color. Ini ingin mengubah warna dari btn1 tersebut menjadi tomato. Selanjutnya itu query selector. Contoh formatnya itu dokumen.querySelector. Lalu di sini misalnya ini .class. Misalnya ini ingin menseleksi kelas pada elemen HTML, maka .btn2 atau sebagainya. Selanjutnya itu event props. Event props ini misalnya ketika diklik itu akan memunculkan apa? Misalnya ketika kita ingin mengklik button dengan ID btn1, ketika diklik itu akan memunculkan alert yaitu saya diklik nih. Selanjutnya itu event trigger. Misalnya kita ingin membuat event trigger ini pada ID btn1 ketika diklik. Ini kita membuat fungsi baru yaitu dengan nama event trigger ini pada file main.js. Lalu ketika button dengan ID btn1 ini diklik, maka akan mereferensikan ke main.js lalu mengeksekusi function dari event trigger. Lalu akan menampilkan alert masih aman. Mouse event.
Mouse event ini digunakan ketika kursor atau mouse kita arahkan ke suatu elemen, lalu kita dapat melakukan sesuatu pada elemen tersebut. Contohnya yaitu ketika kita pada button dengan ID BTN1 ini, ketika mouse ini kita arahkan pada button tersebut, maka akan memunculkan alert ini mouse event. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.